Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam Renungan Malam edisi Kamis 11 Mei 2023. Hari ini firman Tuhan tertulis bagi kita dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membaca dari awal, yaitu dengan perikop kejahatan manusia. Adapun bagian firman Tuhan ini saya fokuskan di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun tema yang saya usung untuk renungan ini, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah mengalami sesuatu hal yang membuat kita merasa menyesal? Jika itu pernah dialami, maka kita bisa memahami perasaan Tuhan di dalam kitab Kejadian ini, di mana sesungguhnya manusia yang diciptakan oleh Allah dirindukan oleh Allah untuk boleh setia dan melakukan segala perintahnya. Tetapi di dalam hal ini, ketika manusia semakin bertambah banyak jumlahnya, ternyata manusia bukan mencari keinginan Allah, tetapi melakukan segala sesuatu di dalam kehendaknya sendiri. Sudah pasti, jika kita tidak berjalan menurut kehendak Allah, maka sudah tentu jalan yang dipilih ada kemungkinan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Dalam setiap hal yang boleh diharapkan oleh Allah, ternyata hanya Nabi Nuhlah yang berkenan di hadapan Allah. Sebuah penyesalan tentu berakibat kepada sebuah kemarahan dan hal-hal yang membuat kita mengerti bagaimana untuk bisa menuntaskan atas penyesalan tersebut. Dan di sini manusia yang diciptakan oleh Allah ternyata tidak memenuhi standar Allah. Manusia jatuh dalam keinginannya yang jahat. Manusia selalu mencari kesenangannya sendiri. Manusia tidak lagi memikirkan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah yang terjadi pada masa itu. Dan sungguh menyedihkan karena Tuhan menyesal. Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan itu sesungguhnya memilukan hatinya. Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah? Apa yang sesungguhnya dirindukan oleh Allah untuk dialami oleh manusia yang dijadikan oleh tangannya sendiri? Tentu Allah menginginkan sebuah perbuatan yang menyenangkan hatinya. Manusia yang diciptakan dirindukan untuk boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ketika manusia itu diciptakan, manusia melakukan hal-hal yang sungguh memilukan hati Tuhan. Pasti ini mengarah kepada perbuatan yang jauh dari kehendak Allah. Apakah itu pikiran, apakah itu perbuatan, apakah itu perkataan. Inilah yang seringkali tidak disadari oleh manusia, bahwa setiap kita semestinya melakukan hal-hal yang tertuju kepada kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi Allah menyesal menjadikan manusia di bumi. Sebenarnya manusia adalah partner Allah, teman sekerja Allah,
untuk boleh melakukan segala yang baik, untuk boleh mempraktekkan akan karakter dan pribadi Allah di muka bumi. Tetapi kenyataannya adalah manusia memilih keinginannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, kita mungkin saja sudah mengecewakan Tuhan. Kita seringkali melakukan hal-hal yang mungkin membuat hati Tuhan pilu. Dan ini sebenarnya tidaklah menjadi satu keinginan Allah. Karena keinginan Allah adalah manusia berperilaku dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan dengan baik apakah sikap kita, perkataan kita, pikiran kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, pikiran kita hanya tertuju kepada keinginan kita saja. Perkataan kita seringkali hal-hal yang keluar, bukan hal-hal yang membangun, justru menjatuhkan. Perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sungguh kita bersyukur karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Nuh, seorang yang dipilih oleh Allah karena memang tetap setia kepada Allah, meskipun di zamannya dia mengalami hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan. Nuh tetap setia untuk boleh menyembah Allah di sepanjang hidupnya. Bahkan dia boleh memberikan contoh kepada istri dan anak-anak, bahkan menantunya. Nuhlah yang terpilih untuk melanjutkan keturunan di muka bumi ini agar manusia tidak lenyap. Dan ini semua adalah karena kasih karunia Allah. Apakah Bapak Ibu sudah menerima kasih karunia Allah? Jika belum, saat ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kita. Karena kita menyadari akan keberdosaan kita, karena kita menyadari bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Apakah itu melalui perbuatan pikiran dan untuk hal-hal yang kita ucapkan. Tuhan sedia menyambut kita. Dia memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang mau menerimanya. Ketika Nuh hidup, yang pertama dia pikirkan adalah membawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah Allah menjatuhkan hukuman bahwa air bah turun ke bumi, semuanya lenyap. Tetapi Nuh yang diperkenankan Allah mendapatkan kasih karunia. Dia diselamatkan. Dia diberikan kesempatan untuk hidup memuliakan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita pun hidup di zaman anugerah. Allah menyediakan anugerah terbesar bagi kita melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kita diberikan keselamatan yang kekal. Kita diberikan hidup untuk selama-lamanya bersamanya di surga kelak. Dalam penantian, mari kita tetap setia melakukan yang terbaik. Biarlah kita tidak membuat hati Tuhan menyesal atau memilukan hatinya. Selamat menjalankan hidup bersama Tuhan. Selamat mengikut Tuhan di sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau tidak memandang akan setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat. Engkau menginginkan kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Karena itu ya Bapa, hari ini kami boleh datang padamu bersyukur atas janji yang telah Engkau berikan melalui Putramu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan yang kekal. Ajar kami untuk tunduk dan taat serta setia padamu. Ajar kami untuk melakukan yang benar seperti yang Allah rindukan. Biarlah kami menjadi manusia-manusia yang diberikan kesempatan melakukan hal-hal yang baik
seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menunjukkan jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menolong kami semua untuk hidup bagi Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.